Selamat pagi, brother dan sister semua. Kita bersuka cita bersama-sama ya, karena ini adalah hari Minggu di mana kita bisa bersuka cita memuji Tuhan ya, bisa fellowship, bisa nyanyi-nyanyi, bisa dancing-dancing ya, terlebih lagi bisa fellowship dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin sekali kita bersuka cita karena Tuhan ya, dan kita benar-benar bisa melihat tadi puji-pujian sangat dahsyat. Saya sendiri waktu nyanyi di bawah tadi nggak bisa berhenti ya, ikut goyang-goyang ya. Dan mari kita berikan tepuk tangan juga buat tim musik kita ya, yang sangat setia melayani Tuhan, sangat semangat juga ya. Dan salah satu anggotanya tadi ada satu saudari, itu jatuh dari tangga waktu dia jalan ya. Tapi waktu kita dirawat, mau ke rumah sakit gak sis? Gak usah, biar Roh Kudus memimpin saya ya. Dan akhirnya mereka semua full tim menyanyi dengan sangat luar biasa, amin. Dan hari ini juga kita semangat kalau kita lihat kiri kanan kita semuanya pakai baju putih-putih ya. Ya, ini mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali datang, ini bukan gereja yang haruskan memakai baju putih-putih ya. Kecuali hari ini aja, karena kita semangat merayakan 33 tahun ulang tahun jemaat kita, dan kita mau mengambil foto bersama-sama ya. 33 tahun bukan waktu yang singkat, perjalanan bersama-sama, dan satu sama lain semakin hari semakin menjadi keluarga ya, dan bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Tuhan di surga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur, bersujud, kagum Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kami melihat kebesaran-Mu, kami melihat kuasa-Mu Tuhan, kami bahkan melihat pimpinan-Mu dalam kehidupan kami, satu hari demi satu hari Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau Tuhan merendahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu kuat, firman-Mu itu bijak, firman-Mu itu bisa memimpin hidup kami Tuhan ke kehidupan yang lebih baik Tuhan, bahkan bisa menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Pimpin hamba-Mu, pimpin setiap kami di sini Tuhan, pimpin Tuhan acara hari ini Tuhan, agar Engkau dimuliakan di dalam hati kami dan hidup kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Hari ini kita memulai bulan yang baru ya, kita akan belajar namanya hati yang melayani ya. Judulnya adalah Lord Service ya. Dan hari ini saya secara khusus ingin memfokuskan kepada buku Imamat itu ya, yang bicara tentang bagaimana kita waktu zaman perjanjian lama melayani Tuhan itu kita harus menjadi seorang imam. Hari ini pelajaran saya judulnya adalah Kingdom of Priests. Artinya adalah kerajaan daripada imam-imam. Oke. Ini adalah ayat yang menjadi tema daripada seluruh pelajaran di bulan ini ya. Yaitu di Imamat 7 ayat yang ke-35. Dikatakan demikian. This is the portion of the offerings made to the Lord by fire that were allotted to Aaron and his sons on the day they were presented to serve the Lord as priests. Ya. Jadi ini adalah satu pentahbisan imam yang pertama yang ada di Israel. Dan ini adalah pertama kalinya orang yang mengadakan pelayanan di jemaat. Ya, tadinya mereka hanya cuman sebagai sebuah umat menyeberangi Laut Merah, jalan bareng, perang bareng ya, tapi tidak ada namanya pelayanan atau penyembahan kepada Tuhan. Tapi mulai detik ini terjadi satu hal yang berbeda, yaitu ada orang-orang yang mulai melayani di dalam jemaat Tuhan. Dan itu dipercayakan kepada Harun dan anak-anaknya. Namanya adalah suku Lewi. Jadi ini pentahbisan yang pertama ya, Iman Harun dan anak-anaknya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih prinsip-prinsip daripada pelayanan di perjanjian baru? Saya merasa semangat ya, hari ini gereja bertebaran di mana-mana. Dan hari ini kalau kita berpikir tentang pelayanan, kita selalu berpikir tentang nyanyi, menyambut tamu, apalagi digital ministry, pemain musik. Ya, apalagi zaman dulu ada yang namanya, sekarang juga ada ya, usher, proyektor dan lain sebagainya ya. Itu mungkin pikiran banyak orang tentang pelayanan ya. Yang saya bilang itu bukan salah ya, itu sesuatu yang baik. Kalau kita punya talenta, kita berikan pada Tuhan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, contohnya beberapa dari kita pengen nyanyi pun nggak kepilih-pilih jadi tim, betul nggak? Ya, tapi yang kalau kamu punya talenta, kasih semuanya buat Tuhan. Tapi saya ingin kita menyorot suatu fokus ya, bagaimana sih sebenarnya pelayanan yang Tuhan inginkan di dalam perjanjian baru, gerejanya di perjanjian baru ya.
Oke, saya ingin kita melihat tentang artinya daripada sebuah kerajaan imam. Kerajaan imam, ya. Itu ada satu gambar, yaitu semut-semut di sana. Kalau kita suka lihat, siapa di sini yang suka lihat itu Animal Planet atau apa? Neo Go Wild ya, Neo apa? Ya itu udah pokoknya ya. Siapa yang suka binatang-binatang? Ya, Net Geo Wild maksudnya ya. Ya. Nah, ini adalah foto yang saya fokus tentang Kingdom of N. Ya, Kingdom of N itu adalah kerajaan semut. Ya. Nah, kerajaan semut itu isinya ada semut, ada singa, ada beruang, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Kerajaan semut. Kerajaan semut ya semut semua isinya. Ya, jadi kerajaan semut dari semut gede, semut kecil, ratu, pengerja, semuanya tapi semut. Nah, ini adalah salah satu gambaran yang paling mudah kita cerna ya. Waktu Tuhan bicara tentang kerajaan iman. Kerajaan imam itu artinya adalah imam semua. Wah, sekarang kamu udah mulai tahu kan arahnya kemana ya. Imam semua. Jadi semua di sini siapa? Ayo ulang. Semua di sini siapa? Loh, kok pada nggak pede ngomongnya? Saya ulang ya. Kerajaan semut isinya semut semua. Kalau kerajaan imam isinya imam semua. Yang atas siapa? Yang atas coba, siapa kalian? Imam. Atas kanan? Imam. Semuanya adalah imam. Waduh. Ya bro, bener bro. Saya adalah imam dari muhrim saya. Bukan itu. Ya kadang-kadang kita cuma pikir, waduh kita apa imam dalam keluarga. Bukan. Kita imamnya Tuhan. Semua imamnya Tuhan. 100% imamnya Tuhan. Tidak ada satupun yang bukan imamnya Tuhan. Ya, nah kita lihat ya di dua sisi ya, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru ya, tentang the kingdom of priest. Perjanjian lamanya di Keluaran 19. Kamu akan menjadi bagiku, apa itu? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Jadi dari pertama bangsa Israel keluar dari Mesir, diangkat menjadi umat Tuhan, pertama kali Tuhan langsung bilang, kamu akan, berarti belum ya, waktu itu belum ya, kamu akan menjadi kerajaan imam. Semua akan jadi imam, dan dimulai dari yang pertamanya orang Lewi dulu diangkat. Tapi zaman sekarang udah berbeda. Dan kalau kita lihat perkembangannya di perjanjian baru, di 1 Petrus, lebih luar biasa lagi. Dia bilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa yang terpilih? Bro Rebi, betul nggak? Bukan. Ya, kamulah bangsa yang terpilih. Siapa? Brother sister dari Singapura saja. Bukan. Semua sampai yang paling ujung. Ya, kita semua adalah bangsa yang terpilih. Apalagi? Ini yang saya sangat mau highlight ya. Imamat yang rajani. Dia bilang kamu adalah, maksudnya kamu, kita, saya juga masuk ya. Kita adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Apalagi? Bangsa yang kudus. Umat kepunyaannya Allah sendiri. Udah pasti ada tujuannya ya. Kita diberikan tanggung jawab sebesar itu, diberikan kepercayaan seperti itu. Dia bilang, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita semua dipanggil menjadi bangsa yang kudus. Dan juga satu lagi, kita semua adalah imam. Imam Tuhan. Amin semuanya? Kok pada nggak amin nih waktu imam Tuhan? Ya, amin ya. Waduh, yang amin semangat ya. Yang belakang amin, imam Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru udah jelas sekali ya tujuan Tuhan ya. Kenapa Tuhan membentuk jemaat ini? Karena Dia mau bikin the kingdom of priest. Ya, 100% adalah imam. Oke, nah sekarang kita lihat ya contohan daripada imam itu. Kadang-kadang kita bilang, saya kan bukan Lewi. Siapa di sini ada orang dari suku Lewi? Ada? Nggak ada? Ya, yang di barat itu suku Lewi bukan? Bukan, kita bukan Lewi ya. Kita orang Indonesia. Kita orang dari Asia ya. Ya, mungkin kamu bisa tes DNA ya. Kamu dari mana berasal? Mungkin ada dari kita suku Lewi juga sebenarnya ya. Ya, tapi kenapa kok kita hari ini bisa jadi imam? Kenapa? Karena kita mengikuti teladan daripada Yesus. Yesus itu dipanggil jadi imam bukan karena dia dari suku Lewi, tapi ada satu panggilan khusus ya.
yaitu yang di Ibrani 5 ayat yang ke-10. Dikatakan, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturannya si Melkisedek. Melkisedek ya, bukan Melki Guslow ya, tapi Melkisedek. Ya, jadi Tuhan Yesus itu dipanggil menurut peraturan Melkisedek, bukan peraturan Harun dan anak-anaknya. Dia dipanggil dengan panggilan yang sangat spesial. Apa sih artinya panggilan daripada Melkisedek itu? Melkisedek itu adalah seorang raja dan imam yang datang kepada Abraham, dan bahkan dia nggak tahu dari suku mana, tapi Tuhan bilang, Abraham, you harus kasih perpuluhan ke si Melkisedek. Ya, jadi ini imam yang sangat luar biasa, dan dia adalah royal priesthood, imamat yang rajani, raja dan imam. Yesus juga adalah raja dan imam, bukan dari suku Lewi tapi dari panggilan Allah. Dua jabatan yang jadi satu ya. Royal priesthood adalah dia adalah raja dan imam. Ini spesial sekali. Spesial sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kan Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, ya. Kadang-kadang kita juga pikir, wah, pelayan jemaatku dahsyat, memimpin grupku dahsyat. Bagaimana dengan aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus ya. Dan kita perlu ngerti bahwa dua jabatan ini adalah menjadi milik kita. Dua jabatan ini menjadi milik kita. Kita adalah anak raja, royal family, dan kita juga adalah imam Tuhan. Amin. Mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Itu adalah panggilan kita ya. Saya hari ini mencoba segenap tenaga, kamu lihat ya saya di sini, supaya ini masuk ke dalam otak kita. Kita pulang tuh nangkep loh, gua imam loh, aku anak raja loh. Ya, jangan sampai kita hidup biasa-biasa lagi. Ya, kita panggilannya luar biasa. Nanti saya kasih lihat panggilan imamnya seperti apa ya. Tapi kita hari ini tolong nangkep dulu dengan sangat jelas ya. Kita imam, kita anak raja ya. Ya, dimulai dari mana? Hal yang kecil aja. Mari kita datang ke gereja tepat waktu, betul nggak? Ya, dari situ dulu. Kenapa? Karena saya perlu jadi contoh. Saya anak raja dan saya adalah seorang imam Kristus ya. Kamu bayangkan kalau imam di perjanjian lama datangnya terlambat, apa yang terjadi? Kacau semua acara dan penyembahan. Ya, dan karena kita adalah imam Kristus, mari kita benar-benar berdisiplin ya. Mulai dari situ dulu ya. Amin. Bisa ya semua? Bisa. Amin. Oke. Ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah ya. Tahu ya semua ini kejadian apa ya? Waktu Yesus disalib, ya, tahu-tahu ada bunyi krek 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 krek. Apa yang terjadi? Ada orang lagi ngerobekin tirai. Enggak, ini robek secara ajaib. Ya, jadi ini saya mau welcome kita masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, ruang Maha Kudus. Di situ isinya cuma boleh imam besar yang masuk. Cuman boleh imam besar yang masuk. Dulu nggak boleh siapa-siapa. Bahkan banyak orang yang dari lahir sampai mati nggak tahu itu isinya apa. Nggak tahu. Kenapa? Karena cuman imam besar yang masuk dan ditutup sama tirai. Seumur hidup itu ada eksklusif banget yang namanya imam dari suku Lewi itu. Tapi waktu Yesus mati, dia bilang apa? Pret! Nggak pakai. Sudah nggak ada tempat-tempat kudus-kudusan. Sudah nggak ada imam-imaman. Udah nggak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Kenapa? Disinilah dimulai namanya Kingdom of Priest. Semua orang yang menjadi murid Yesus, dia akan menjadi seorang imam. Semua. Jadi hari ini jangan merasa diri kita anak bawang lagi, bro. Kamu maju, bro. Aku belum apa-apa. Aku masih muda. Nggak ada. Ya, nah, apalagi, bro. Kamu aja, bro. Kamu hebat, bro. Saya bukan apa-apa. Orang mah naon atuh, gitu kan? Kalau bahasa Sunda. Nggak ada kayak begitu lagi. Kita semua adalah imam dan anak raja. Marilah kita berlaku sebagai imam dan anak raja. Ini baru artinya namanya kita melayani Tuhan ya. Ketika tirai bait Allah terbelah, itu sudah semuanya habis. Habis semua ya. Ini ada satu gambaran ya, yang satu slide aja tapi menggambarkan tentang bagaimana di perjanjian lama sama di perjanjian baru. Kalau kita lihat di sebelah sini, imam, pelayan Tuhan hanya tribe of Levi. Ya, yang pakai celana Levi's sama ya. Levi's ya. Iya, siapa suka Levi's? Bro Frankie itu suka Levi's ya. Iya, kenapa? Karena ada sisi imam-imamnya gitu ya. Nah itu, tribe of Levi. Itu dulu tapi. Nah sekarang waktu perjanjian baru, kamu boleh ambil foto ini, nanti kamu baca satu-satu ya. Panggilannya adalah every Christian. Setiap murid Yesus adalah imam. Waduh, saya merasa
Luar biasa sekali ya panggilan kita ya. Ada tulisannya nggak? Setiap murid Yesus yang full time adalah imam, ada nggak? Nggak ada. Setiap murid Yesus yang brother adalah imam bagi muhrimnya, bukan. Semua murid Yesus adalah imam. Ya, ini tolong diambil fotonya, nanti kamu bisa, ini satu ayat demi satu ayat kita baca. Dan itu menimbulkan keyakinan kita, semua kita adalah imam. Ya, oke, nah sekarang semua udah sepakat ya kita imam ya? Udah sepakat? Udah? Nah ya, nanti kalau belum sepakat, nanti dalam kumpul grup kecil lagi, tolong setiap pemimpin grup dan orang yang sudah yakin, yakinkan yang belum yakin ya. Kamu itu imam bro, kamu itu imam sis. Ya, mari kita berlaku sebagai imam dan anak raja. Nah sekarang saya punya 4P ya, ajaran dari Brother Budi tentang organize sebuah pelajaran ya. Saya bikin jadi 4P. Nah apa yang dilakukan oleh imam? Yang pertama, imam itu adalah orang yang menyucikan dirinya. Jadi dia purify ya. Itu kalau ada di ayatnya tadi adalah bangsa yang kudus. Oke, mari kita lihat Keluaran 19 ayat 22. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Jadi kalau kita sebagai imam nomor 1, kita perlu menguduskan diri kita. Kenapa? Kalau saya cemar, saya nggak bisa membantu sahabat-sahabat saya, anggota jemaat yang lain untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kalau saya hari ini cemar, saya menjadi defect bagi tubuh Kristus. Kalau saya hari ini tidak bersih, saya tidak punya kuasa lagi untuk menjalankan perintah saya sebagai seorang imam. Dan kamu tahu ya, imam kita yang paling luar biasa adalah Yesus ya. Saya waktu Jumat Agung udah jelaskan pada kita, masih ingat ya. Yesus itu adalah imam yang tidak boleh berbuat salah, termasuk dombanya juga ya dia ya. Selama 30-an tahun dia menjaga hidupnya bersih. Itu adalah hidup daripada seorang imam. Nah hari ini saya pengen kita lihat ya beberapa hal tentang imam itu ya. Yang gambar ini, kita lihat ya gambar yang di atas. Kalau kita lihat imamnya menghadap ke tabut, di kakinya ada apa itu? Jangan yang depan, yang belakang. Loh kok ditaliin ya imamnya, kenapa ya? Hah? Imam itu bro, sis, mau masuk ke ruang Maha Kudus itu deg-degan loh. Gue udah cukup kudus belum ya? Aduh, deg-deg. Kenapa? Begitu dia nggak kudus, dia masuk, mati dia. Udah gitu di ruangan Maha Kudus tidak boleh ada satupun orang yang masuk. Ada yang mati tuh masuk gendong, yang mati semua. Kenapa di ruang itu tidak boleh ada orang lain selain imam besar? Jadi bayangin ya, setiap kali kita mau tergoda oleh dosa, kita mau lakukan sesuatu yang nggak benar, kita mau menyerah terhadap godaan ya, kita mau menjadi orang yang tidak menjaga kekudusan. Tolong ingat ini, saya imam, saya perlu bawa jemaat kita untuk kudus di hadapan Tuhan satu sama lain ya, dan kita perlu menyucikan diri kita untuk apa? Bisa taat di hadapan Tuhan. Sampai dia pakai tali. Kenapa? Kalau imam itu mati, tarik, nggak bisa digendong, nggak bisa masuk, tarik. Itu caranya ya. Jadi hari ini saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita benar-benar menjadi bangsa yang kudus ya. Bukan hanya baju kita putih, tapi hati kita putih ya. Dan sekali lagi bukan kita orang sempurna, bukan. Tuhan ajarin begitu banyak hal untuk menjadi kudus. Saling terbuka dan saling mengakui kelemahan kita, saling mendoakan, itu kita jadi kudus. Ya apalagi kalau kita bergumul, kita bersama-sama dengan saudara-saudari untuk dikuatkan. Apalagi kita melakukan hal yang kudus dalam melayani Tuhan, itu kita akan menjadi orang yang menguduskan diri kita. Apalagi dia bicara tentang imam itu di kakinya itu ada bel. Ya, bel itu menandakan bahwa dia masih hidup. Jadi waktu dia pelayanan, dia bakar ini, kerincing. Oh, aman, ya. Satpam gerejanya datang. Oh, aman, masih hidup ya kan. Tapi begitu kerincing-kerincingnya udah berhenti, ditungguin 1 menit nggak bunyi-bunyi, berarti sudah tewas. Nangkap ya? Nah ini pentingnya betapa dalamnya si imam itu harus menguduskan dirinya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ketok pintu hati kita ya. Kita pelayanan, tolong jaga kekudusan kita. Ya apalagi kita yang kita memimpin grup melayani, bukan berarti yang lain tidak loh. Maksudnya kita punya tanggung jawab, dan kita semua adalah imam dalam hidup kita. Dalam jemaat ini, dalam membawa satu sama lain kepada Tuhan. Kita perlu nomor 1 adalah menguduskan diri kita. Amin semuanya. Kita lihat ya persembahan yang sejati di Roma 12.
Karena itu saudara-saudariku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu baru ibadah yang sejati. Jadi dia bilang, kenapa sih kita mau kudus? Karena sebagai imam, nomor satu yang kita persembahkan bukan domba, bukan pekerjaan, ya bukan, wah saya main gitar di gereja bro, ya udah cukup bro, saya mau hidup kotor pun nggak apa-apa, yang penting permainan gitar saya bisa mengusir roh-roh jahat. Bukan itu. Ya, tapi isunya adalah mempersembahkan diri kita dulu sebagai persembahan yang murni, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah sejati, itu pelayanan sejati. Saudara-saudari yang hari ini dalam pergumulan, ya mari kita bicarakan. Gak ada yang gak bisa selesai. Tuhan luar biasa, jemaat Tuhan luar biasa, fellowship menyucikan dosa. Dan mari kita menjadi jemaat yang bersih, kudus di hadapan Tuhan. Why? Karena kita imam. Kita dipanggil untuk menyucikan satu sama lain. Seperti waktu Yesus hidup, dalam hidupnya dia menyucikan diri. Dan pertanyaannya hari ini, kalau saya tidak kudus, bagaimana cara saya datang membantu orang lain datang kepada Tuhan? Sayanya kudus dulu, pernikahan saya kudus dulu, saya bisa bawa pernikahan lain kudus di hadapan Tuhan. Hubungan saya dengan anak saya kudus dulu. Hubungan saya dengan jemaat, ini jangan main-main ya saudara-saudari ya. Oh saya sebel sama itu bro, saya benci sama itu, saya nggak suka sama itu udah nggak kudus. Ya tolong diberesin semua, hati kita benar-benar pure. Datang ibadah sukacita, ketemu orang yang menyakiti kita pun, aduh dengan berat hati, dengan proses waktu kita bisa love lagi. Apalagi karakter yang nggak cocok, dosa bawaan kita, dosa lama kita semua bisa kita kuduskan. Dengan satu pertanyaan ini aja, kalau kita nggak kudus, kita nggak bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin semua. Mari imam-imam kita berdiri bagi kebenaran ya. Oke, nah yang kedua seperti janji saya P lagi ya. Nah, namanya adalah peacemaker. Wah, yang nomor satu imam itu kudus, pure. Yang kedua itu imam itu peacemaker. Ya, itu di Imamat 19. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Jadi imam itu harus membakar korban. Buat siapa? Kalau kita bakar daging buat siapa biasanya? Hah? Sambil bakar gimana? Enak banget ya. Kita udah gak sabar ya. Tapi ini bakar bukan buat diri sendiri loh. Dia bakar buat orang lain. Buat orang lain juga bukan buat makan, tapi buat orang lain disucikan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saya pengen kita lihat ya, perbedaan daripada imam dan nabi. Banyak orang suka rancu ya. Imam itu apa? Nabi itu apa? Ya. Saya pengen kita mengerti bahwa nabi itu adalah orang yang dikasih firman Tuhan dan seringkali teguran untuk menyampaikannya kepada bangsa. Ya, jadi seperti Nabi Elisa dan lain sebagainya, dia terima wahyu Tuhan lalu dia sampaikan kepada bangsa. Jadi nabi ini pekerjaan yang beresiko gak? Beresiko. Kalau ngomongannya keras, Tuhan menghukum kamu, bisa dilemparin batu dia. Ngeri ya. Makanya puji Tuhan sekarang nabi-nabi nggak terlalu diperlukan ya, karena sudah ada firman Tuhan yang menegur kita ya satu sama lain ya. Mungkin karunia nabi hanya untuk mengingatkan dan lain sebagainya. Tapi udah nggak bisa tegur lagi dan bilang Tuhan membunuh kamu kalau kamu tidak bertobat, nggak bisa. Ya, itu sudah terjadi di perjanjian lama dan hari ini digenapi dengan firman Tuhan. Jadi nabi ini adalah pekerjaan yang beresiko. Mau saya katakan satu penghiburan ya. Pekerjaan imam itu pekerjaan yang disukai sama orang sebenarnya. Kenapa? Kecuali imam yang korupsi ya. Di Bible ada ya, bilang imam korupsi, itu parah. Ya. Yang kedua, Saul waktu dia benci, dia bunuh semua imam-imam. Ya, itu sih, itu anomali lah, tidak berdasar. Kenapa? Imam ini enak loh, bawa orang diselamatkan loh. Kita butuh imam nggak? Nah, dengan kata lain, dengan pengertian sekarang, kita butuh satu sama lain nggak? Iya. Jadi butuh satu sama lain biar apa? Biar menyucikan dosa-dosa kita. Imam itu adalah dicari orang. Wah, saya butuh imam itu. Ya, kita butuh satu sama lain sebagai imam. Kenapa? Karena imam itu membawa umat kepada Tuhan supaya diterima dan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi ini adalah pekerjaan imam ya, mendamaikan orang dengan Tuhan. Ya, pekerjaan daripada imam. Di 2 Korintus 5.
Jadi siapa di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita suka ya, kita suka sampai di situ doang bacanya. Seringkali ya kita penggal di sana. Tapi yang bawahnya itu sangat berkaitan dengan pada ayat di atasnya itu. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, murid-muridnya. Ya, jadi pertama Tuhan mendamaikan manusia dengan Dia, bagus. Tapi kita harus baca bawahnya, tujuannya apa Tuhan mendamaikan dia dengan kita? Tujuannya adalah supaya kita yang sudah didamaikan oleh Tuhan perlu mendamaikan orang lain kepada Tuhan. Pelayanan pendamaian. Mendamaikan orang dengan Tuhan itu ada dua ya, yang saya lihat hari ini ya. Pertama, bantu orang kenal Tuhan. Kedua, membantu orang sembuh daripada pergumulan dosa-dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali kita bisa lakukan. Makanya di percakapan sebagai antar imam di sini ya, nanyanya sesuatu yang dalam. Ya, bro, apakah ada pergumulan? Apa yang kita mau bertumbuh? Apa yang bisa saya doakan? Apa yang bisa saya follow up? Apa yang bisa membantu kamu untuk berubah lebih lagi bagi Tuhan? Dan maukah kamu membantu saya juga? Maka kita nggak sempat ngomong hari ini ya, banyak sekali ayat tentang saling mengaku, saling berfellowship, supaya kamu sembuh, supaya kamu hidup dalam terang, supaya kamu kudus, terlalu banyak. Dan ini adalah tugas daripada imam-imam yang ada di tempat ini. Amin semuanya. Gereja Jakarta mau semua saling menyembuhkan, semua saling menyucikan. Amin. Tolong pembicaraan kita bisa lebih dalam ya. Kadang-kadang kita cuma bicara makanan terus kita pulang. Ya, kadang-kadang kita bicara model tren baju yang paling bagus. Nah, sekarang udah musim politik, ngomongnya politik aja. Oh, ada 3 calon bro, luar biasa, seperti ulang tahun gereja 33. Bukan. Ya, kita akan ngomong tentang pribadi kita, bawa satu sama lain untuk benar di hadapan Tuhan. Ini adalah pelayanan kita yang sejati, ya. Oleh karena itu kita perlu preach. Ini adalah peran imam yang ketiga, ya, preach. Tinggal 2 lagi ya, semangat semua ya. 2 Tawarik 17. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ini Raja Yehosafat ya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Sakaria, Natanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, Adonia, disertai imam-imam, Elisama dan Yoran. Banyak gak imannya? Imamnya banyak. Ya, ini kamu bayangin ya, orang-orang nama-nama ini adalah orang satu grup kita. Bayangin, grup Cengkareng bayangin, Pasar Minggu bayangin ya, Pondok Indah bayangin, Pusat bayangin. Wah, ini imam-imam semua nih. Datang ya untuk mengajar. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dan membawa kitab Taurat Tuhan. Dan mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ya, grup Puri bisa jadi imam semua mengajar. Ya, apalagi grup manapun, married, single, kampus, teens, apalagi PIWA. Ya, saya cuma kasih satu pengecualian, KKK nggak usah ngajar nggak apa-apa. Tapi yang lain kalau kita imam Tuhan kita harus ngajar. Kenapa? Itu adalah bagian, bahkan mereka diutus untuk jalan-jalan ke semua kota di Yehuda untuk bisa mengajarkan firman Tuhan. Ya. Hari ini tantangan saya buat kita semua adalah mulai menjalankan panggilan Anda. Mulai menjalankan panggilan kita. Ya, ada keselamatan, ada begitu banyak privilege buat kita, tapi juga ada responsibility. Sekali lagi saya sangat suka film Spider-Man. Kenapa dia bilang? With great powers come great responsibility. Itu sama. Kita jadi anak raja, jadi imamnya Tuhan. Banyak juga responsibility. Dan hari ini jangan sibuk untuk mendiskusikan rencana, tapi mari kita melakukan rencana itu. Ya, si George MacDonald bilang, I find that doing of the will of God leaves me no time for disputing about His plan. Ya, jadi kadang-kadang kita menghabiskan banyak waktu untuk berdiskusi tentang rencana Tuhan, tapi kita lupa untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, ada 3 hal ya, 3M ya. Pertama, mengerti. Hari ini tolong kita, mungkin yang udah lama ya, saya bertemu dengan orang-orang yang dulunya jagoan.
Yang dulu saya lihat jagoan. Dari dulu, dari muda sekali sudah terus memenangkan jiwa secara maksimal. Hari ini kok jadi hilang keyakinannya. Ya, saya sampai bilang sama satu orang, bro, kamu itu dulu pembalap juara Formula 1. Ya, kamu nyetir mobil kenceng banget. Masa sekarang nyetir mobil di komplek beli nasi padang aja nggak berani? Kehilangannya bisa seperti itu. Ya, makanya kita mesti mengerti. Setelah kita mengerti, kita yakini, kita melangkah. Dan ingat satu hal, sampai kita dipanggil Tuhan, harusnya kita menjadi lebih efektif. Jangan nanti setengah jalan semangat, 10 tahun hilang lagi. Ya, apa lagi? 2 tahun semangat, 5 tahun hilang lagi. Ini bukan seperti kora-kora ya. Iya, ini seperti essence to truth, jalan terus ke atas ya, bukan seperti kora-kora. Tahu ya kora-kora ya? Yang pernah ke Dufan pasti tahu ya, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Makanya jadi berasanya apa? Geli. Betul nggak? Jadi kalau kita suka naik dan turun, geli nanti lama-lama ya. Tapi iman kita harus semakin hari semakin kuat, semakin matang, melangkah terus dan semakin efektif dan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Nah yang keempat, terakhir ya. Masih semangat? Tahan ya, 10 menit lagi ya. Ya yang keempat nih. Bilangan 6. Ini adalah doa daripada seorang imam. Nanti saya akan ajarin kita berdoa ala imam. Ya, ini bukan doa makan, doa mau tidur, doa mau berangkat kerja, bukan. Tapi kita akan berdoa ala imam ya, seluruh gereja kita. Bilangan 6. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ini doa buat siapa? Seluruh doa, bukan buat dirinya sendiri. Ya, nggak ada itu dari 3 doa itu yang bilang apa? Tuhan berkatilah apa? Hidupku, kasih aku kesehatan, kasih aku apa? Bisa langsing turun 5 kilo, nggak ada ya? Iya, tapi dia selalu bicara tentang Tuhan menyinari jemaat. Tuhan memberkati jemaat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada jemaat. Artinya jemaat berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberikan jemaat damai sejahtera. Ini adalah doa seorang imam. Kenapa? Karena dia bawa jemaat kepada Tuhan. Nah, sekarang saya pengen kita lihat ya, doa imam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus sendiri ya. Kalau kita tahu di Yohanes 17, Yesus itu berdoa buat jemaat. Dan ini banyak orang membicarakan bahwa ini adalah priest prayer. Ya, apakah isinya priest prayer? Saya tidak akan bahas, tidak akan baca satu-satu Yohanes 17 ya. Tapi saya pengen kita lihat poin-poinnya aja. Apa sih yang Yesus doakan? Dan hari ini kita mau meniru doa daripada Yesus ini ya. Ayat 1-5. Dia berdoa buat dirinya sendiri. Waduh, egois gak? Egois gak doa buat dirinya sendiri? Enggak, kenapa? Karena dia berdoa buat dirinya sendiri untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat ya. Tuhan tolong bantu misiku yang kau perintahkan berhasil. Tuhan bantu diriku untuk bisa memuliakan Bapa. Tuhan bantu aku untuk menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan. Mungkin kita bisa berdoa, Tuhan aku pengen berbuah. Tuhan aku pengen mengajar Bible sampai selesai. Tuhan aku pengen engkau dipermuliakan melalui hidup saya. Tuhan jangan dong bikin saya kok jatuh dosa melulu, bikin namamu dipermalukan. Tuhan jangan bikin saya jadi Kristen yang lemah. Kenapa? Saya tidak bisa memuliakan Tuhan. Ini doa buat diri sendiri pun beda. Ya, apalagi dipakai Bapa membawa keselamatan sebanyak yang diberikan Bapa. Ini adalah doa yang paling egoisnya loh buat diri sendiri. Ya, sampai semua doa buat diri sendiri pun untuk memuliakan Tuhan. Ini doa seorang imam ya. Hari ini mari kita mulai doa seperti itu. Amin. Jemaat Jakarta, nanti kamu akan lihat sesuatu yang dahsyat, luar biasa akan terjadi melalui di hidup Anda. Dan yang kedua, dia mulai mendoakan jemaat. Dia bilang, Tuhan tolong supaya jemaat dipelihara. Jemaat dilindungi dari yang jahat. Ya, saya ingat tuh, wah, ada brother sendirian. Istrinya lagi pergi. Tolong Tuhan lindungi dari yang jahat. Jangan ada pikiran-pikiran yang jahat. Ya, bantu supaya dia ngisi waktunya dengan baik. Nah, itu kita doanya itu. Apalagi pemimpin dilindungi dari godaan iblis. Tuhan nyerang pemimpin luar biasa.
Ya, Tuhan, sorry. Iblis menyerang, nggak ada yang komplain loh, ngantuk ya. Iblis menyerang pemimpin luar biasa. Apalagi, Tuhan tolong jemaat bersatu. Jangan sampai jemaat tambah lama nih, udah 33 tahun. Mulai terjadi banyak bentrokan selama 33 tahun. Mulai aku nggak suka itu, aku nggak suka ini, aku nggak suka grup itu. Aku nggak suka khotbahnya dia, aku nggak suka cara dia. Tuhan bilang, tolong doakan supaya jemaat bersatu. Apalagi, Tuhan doakan supaya brother sisterku jadi kuat, tangguh. Bukan pengen hidup yang gampang, bukan jadi Kristen ecek-ecek, tapi menjadi pemenang dan tumbuh dalam iman. Apalagi Tuhan tolong semua jemaat supaya kudus. Ini kalau kamu mau foto, kamu jadi contekan besok pagi silakan. Ya, 1 bulan kita mau berdoa ala imam. Ya, apalagi Tuhan bantu supaya jemaat semangat membawa kabar baik. Ya, saya tahu di Jakarta sekarang mulai terjadi pergolakan lagi setelah selesai pandemi ya. Ya, di grup barat sendiri saya bangga ya. Orang-orang yang sudah hilang iman hari ini mulai bangkit kembali. Hari ini mulai terjadi ada kabar-kabar baik yang bertambah setiap minggunya. Mari kita berdoa terus. Mari kita dukung terus. Mari kita fokuskan sebagai imam-imam Kristus untuk berdoa seperti mendoakan jemaat. Nah, yang ketiga, ini yang luar biasa. Forecaster. Doanya adalah untuk murid-murid yang sekarang dan murid-murid yang akan datang. Dia bilang, Tuhan, saya berdoa buat mereka dan mereka yang akan dipanggil oleh pemberitaan mereka. Luar biasa ya. Kamu pernah nggak berdoa buat murid-murid di masa depan? Ini doanya ya. Tuhan, saya doa supaya murid-murid masa depan ini kita menangin orang-orang yang bisa memberikan pengaruh luar biasa bagi kerajaanmu. Supaya orang-orang bisa membawa kemuliaan bagi namamu. Apalagi, sekali lagi, persatuan. Kenapa? Ini ada satu pelajaran khusus ya. Kenapa Yesus doa persatuan terus? Karena ancaman persatuan paling susah. Ya, kita punya negara Yugoslavia yang luar biasa sekarang pecah 6 loh. Iya, 7, pecah 7 ya. Iya, Indonesia ini aduh ditahan terus aja di persatuan itu memang paling susah. Kenapa? Sukunya banyak sekali. Ya, dan di jemaat juga sama. Ada satu yang cepat banget, ada satu yang orangnya santai. Ya, ada satu yang seleranya dinamis, ada satu yang seleranya slow. Ya, ada satu yang berapi-api, ada satu yang perfeksionis, ada satu yang nggak ada standar. Semuanya berbeda. Itu sangat bisa menimbulkan perpecahan. Maka Tuhan bilang, gereja ini bahaya loh. Hati-hati, kalau nggak kita doakan ya, bisa pecah. Ya, apalagi menjadi terang bagi dunia karena kasih dan menjadi milik Yesus selama-lamanya. Kita doakan supaya semua di sini, imam-imam di sini terus berkarya, terus bertumbuh. Dan someday diterima oleh Tuhan, kita sama-sama ada di surga ya. Saya mau iming-imingin tentang surga ya. Siapa di sini suka fellowship? Suka jalan-jalan? Suka lihat pemandangan? Gimana kalau kita fellowship, jalan-jalan, makan-makan, apalagi canda-canda, jalan-jalan, tapi nggak usah pulang, besok nggak usah kerja. Tapi nggak bisa capek. Tapi nggak ada sakit hati, nggak ada sebel-sebelan. Tapi makan tapi nggak jadi gemuk, tetap langsing. Itu surga yang kita tunggu. That's why kita perlu doakan sebagai seorang imam. Ya, supaya jemaat itu disayang Tuhan, diberkati Tuhan, dan menjadi terang. Supaya kita someday ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Ini adalah doa daripada imam kita di perjanjian baru ya. Nah, mungkin saya bikin kesimpulannya ya. Apa yang bisa kita doakan? Mari kita doakan diri kita dan keluarga kita ya. Dipakai Tuhan, jadi kemuliaan bagi Tuhan. Apalagi, segenap jemaat menjadi terang dan merepresentasikan Yesus. Saya lihat jemaat satu-satu bertemu dengan orang sharing tentang Tuhan. Hidupnya menjadi contoh, persahabatannya, kasihnya. Apalagi, kita doa juga buat pemimpin-pemimpin kita ya. Diberi hikmat, diberi kekuatan, diberikan kasih, diberikan kedewasaan, diberikan kerendahan hati senantiasa. Apalagi, minta pengampunan dosa. Ini seru ya imam ya. Minta pengampunan dosa bukan cuma buat kita doang. Tapi juga kita minta pengampunan dosa buat jemaat. Terutama buat orang-orang yang menyakiti kita. Ya, apalagi teman-teman yang sedang dan akan mempelajari firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan berdoa buat jemaat Jakarta, jemaat Nusantara. Kalau kamu mau lebih lagi jemaat dunia, jangan lupa jemaat Singapura ya, kita happy sekali pada sisa Singapura ada bersama dengan kita ya.
Diberikan terus persatuan, semangat, iman, hikmat, pertumbuhan, memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada. Amin. Amin. Imam-imam sekalian. Amin ya. Nanti ganti namanya imam semua ya. Oke. Nah ini sekarang kita sampai kepada kesimpulan ya. Menjadi imam Tuhan. Kita semua adalah imam Tuhan. Kita semua akan menjalankan yang namanya 4P ini ya. Dia bilang, you have only got 3 choices in life. Kita cuma punya 3 pilihan di dalam hidup kita. Yang pertama nyerah. Ya, nyerah. Udah nggak usah jadi imam lah, terlalu susah. Nggak jadi murid lagi lah. Udah kita memang ikutin dosa aja. Jangan. Hidup kita terlalu berharga. Yang kedua give in. Give in itu selalu terhadap godaan itu kita kasih terus diri kita. Jangan. Nah yang ketiga yang saya merasa ini adalah yang harus kita ambil. Give it all you've got. Kasih semua. Kasih semua untuk kemuliaan Tuhan. Tetap kerja ya. Jangan jadi nggak kerja ya. Tetap kerja tapi di tempat kerja jadi terang. Ya di mana-mana kita bisa bersinar bagi kemuliaan Tuhan ya. Jadi ada 4 hal. Pertama, purify yourself. Menjaga kemurnian untuk bisa dipakai Tuhan, menolong orang lain. Kedua, peacemaker. Menjadi seorang yang mendamaikan orang lain kepada Tuhan. 3, preach. Mengajarkan firman Tuhan senantiasa agar jemaat, grup dikuatkan ya. Serta teman-teman dibantu untuk mengenal Tuhan. Yang keempat adalah pray. Dengan tidak putus agar jemaat berkenan pada Tuhan dan senantiasa menjadi terang. Amin. Itu aja pelajaran saya pada hari ini. Semoga kita bisa ya melayani Tuhan sebagai imam di dalam kerajaannya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak Tuhan di surga, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau itu baik Tuhan. Bahkan Engkau kasih kita panggilan yang luar biasa Tuhan. Melalui contohan Yesus yang 30 sekian tahun. Tidak mau berbuat dosa biar bisa menolong jemaat. Dan menyerahkan hidupnya di kayu salib. Dan hari ini Tuhan, Engkau juga ingin kami menjadi imam-imam di perjanjian baru. Kita bukan hidup buat diri kami sendiri, tapi kita hidup untuk melayani. Bulan ini kita akan belajar tentang melayani. Biarlah dimulai dari perubahan hati kita. Mulai dari pandangan kita Tuhan. Sehingga terjadi metanoia di dalam hidup kita itu Tuhan. Kami bisa sungguh-sungguh jadi orang yang ngerti panggilan kita Tuhan sebagai imam-Mu Tuhan. Dan hari ini ada 4 hal yang kami belajar Tuhan. Kami bisa memurnikan diri kita. Kami bisa berdoa. Kami bisa preach the word Tuhan. Bahkan kami bisa menjadi peacemaker Tuhan. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati setiap satu demi satu. Pribadi demi pribadi. Dengan segala pergumulannya. Dengan segala kekuatannya Tuhan. Dengan segala impiannya Tuhan. Dengan segala masa depannya Tuhan. Agar sungguh-sungguh jemaat di sini dikuatkan, dimaksimalkan Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan pada siang hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.